Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang pas ini ya. Yang insyaallah kita berkumpulnya di majelis ini sampai selesai nanti ya, kita akan sedikit ya sama-sama bermudzakarah ya, bermudzakarah yaitu bagaimana ya kita menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang yang mana dakwah ya, dakwah kita itu diterima ya. Bagaimana kita di dalam mengajar itu bisa sampai kepada mad'u ya. Karena semua kita adalah da'i ya. Semua kita adalah da'iyah, semua kita adalah pendidik ya. Walaupun misalkan ada yang secara formal atau juga secara tidak formal ya. Apalagi perempuan ya adalah madrasah al-ula ya, adalah sekolah pertama ya. Perempuan sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Bahkan bukan minimal gitu ya. Jadi kadang kita itu ya sibuk ya belajar orang lain, kadang tapi keluarga kita misalnya ya, anak kita itu jadi anak itu ya pasti harus yang pertama yang mencicipi ilmu kita ya. Kadang ada sebagian ya orang yang mana dia ya mengajar akan tapi ilmunya itu dirasakan oleh orang lain ya, anaknya tidak merasakan ya. Padahal yang berhak ya, yang berhak pertama kali ya merasakan ilmunya yang dia cari itu adalah diantaranya adalah anak. Nah di sini ya kita akan sedikit ya bagaimana metode ya, metode karena kita sama-sama ya, sama-sama belajar, karena yang namanya belajar itu tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya. Bahkan Imam Ahmad ya, Imam Ahmad rahimahullah taala terus ya belajar dan belajar. Saat ditanya ya, saat ditanya kapan engkau wahai ya, Imam istirahat, maka Imam Ahmad mengatakan ar-rahatu fil jannati ya, istirahat itu adanya di surga. Artinya di dunia ini kita belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Nah sedikit ya kita akan membacakan poin-poin tentunya ya, buku ini ya tidak bisa dibacakan secara menyeluruh, yaitu ada buku ya Zadu Ad-Da'iyah Ilallah ya. Nah kutip ini adalah risalah yang ditulis oleh Muhammad bin Saleh
Al-Utsaimin sebagai seorang pengajar, ya, sebagai seorang dai, yang mana seorang dai, seorang pengajar di dalam mempersiapkan, ya, di dalam mempersiapkan dalam pengajarannya. Nah, tentunya, ya, pertama di sini ya, Syekh rahimahullah taala setelah memulai, ya, tulisannya dengan Bismillah, ya, juga dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau di sini berpesan, ya. Jadi bagi seorang pendidik, ya, bagi seorang pengajar itu, ya, ada azad al-awwal, bekal, ya. Bekal yang pertama yang harus dimiliki bagi seorang, ya, pengajar itu adalah an yakuna ad-da'iyah ala ilmin. Ini bekal yang pertama, ya. An yakuna ad-da'iyah ala ilmin fima yad'u ilaihi. Ya. Jadi seorang pengajar itu wajib dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Karena nggak mungkin, ya, dia mengajar tanpa memiliki ilmu. Nah, ilmu, ya, apa yang harus dimiliki, ya, ilmu apa yang harus dimiliki oleh seorang pengajar secara umum ini, ya, pengajar apa saja, baik dia pengajarnya itu adalah ilmu syar'i ataupun ilmu, ya, walaupun ini secara prakteknya itu orang yang pondok, bahkan orang yang kuliah jurusan pendidikan saja, ya, dia tidak semuanya jadi guru. Ini, ya, maksudnya apa? Ini kenyataannya, yang pada kenyataannya seperti itu. Tidak semua, akan tetapi, ya, yang dimaksud guru di sini adalah guru yang mana, ya, kita bisa berdakwah. Karena kalau guru secara di depan bicara itu merupakan bawaan, ya, maksudnya dia termasuk kebiasaan, kemauan, ya, dan tidak semua orang, ya, dia seperti itu. Akan tapi ya tadi, ya, guru secara umum, ya, pasti dia artinya dia itu memiliki ilmu dan dia bisa memberikan, ya, ilmunya tersebut, ya, kepada orang-orang yang terdekatnya. Nah, maka di sini yang pertama, ya, seorang guru, ya, seorang pengajar itu harus memiliki an yakuna ada'iyah ala ilmin fima yad'u, ya, yaitu ilmu. Nah, ilmu apa? Ala ilmin sahihin murtakizun ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang pertama, ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu yang bersumber dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini ilmu yang harus dimiliki. Kenapa? Karena ini merupakan di sini li'anna kulla ilmin, ya, karena setiap ilmu yatalaqa min siwahu fa innahu yajibu an yu'rad alaihi. Setiap ilmu itu Setiap ilmu itu bisa dicocokkan dengan kitab dan sunnah. Nah, ini, ya. Apapun kita ngajarnya, tapi harus sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau sekarang ngajar umum misalkan, kenapa? Karena, ya, ngajar umum pun, ya, tidak sekarang sembarangan. Artinya harus tadi, ya, metodenya itu jangan menyelisih daripada Quran dan sunnah. Ya. Nah, maka tatkala menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah, maka mardud, maka ditolak. Ya. Tatkala dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kubila, dia diterima. Nah, contoh misalkan, ya, di sebagian sekolah, ya, ada yang namanya misalkan pelajaran dongeng, ya, ya. Maka ya jelas ini ini secara hukum syar'i ini adalah hal yang tidak boleh, ya, hal yang tidak boleh, ya.
Kenapa? Karena yang namanya dongeng itu apa? Dongeng itu adalah hal yang kalau bahasa kita bohong. Dongeng kan? Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah yang tidak ada, yang nggak nyata. Ya, artinya apa? Kalau kita artikan berarti pelajaran, ya pelajaran bohong, ya pelajaran bohong. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh kita mengajarkan bohong kepada anak didik kita. Ya, akan tapi apa ini menjadi sebuah di sebagian sekolah misalkan menjadi menjadi apa namanya pelajaran, ya menjadi pelajaran, ya itu pelajaran dongeng misalkan, ya. Nah ataupun yang lainnya, ya yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ilmu al-basirah, ya ilmu basirah ini, ya ilmu basirah ini, ya Syekh Muhammad bin Saleh, ya Al-Utsaimin yang di sini apa menyebutkan, ya ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, ya pengajar itu yang pertama adalah apa? Ada 3 hal, ya ada 3 hal, ya. Jadi apa? Yang pertama adalah al-awwalu, ya ala basiratin fima yad'u ilaihi bi an yakuna aliman bil hukmi asy'ari. Yang pertama adalah seorang pengajar itu harus memiliki ilmunya, ya memiliki ilmunya dia, ya artinya apa? Artinya dia belajar, ya dia belajar. Kenapa? Karena orang yang nggak punya nggak bisa ngasih, ya tentunya apa? Tentunya kita harus belajar. Ya ini yang pertama, ya kita belajar. Nah sekarang antum nak, ya semuanya setelah belajar, ya 6 tahun berarti kan, 6 tahun ya sekarang apa sudah di penghujung, ya sudah di penghujung, walaupun tadi ini secara formal kan, ya walaupun ya, di sana masih ada lagi, ya belajar, ya. Dan yang paling utama belajar itu adalah apa? Murojaahnya ini yang sulit, ya memelihara ilmu. Orang hafal ilmu, nah tadi secara waktu, ya bisa jadi kita hafal. Kita apa? Menjaga ya, apapun menjaga ilmu itu apa? Itu sulit, ya. Maka apa? Murojaah, ya menjaga ilmu yang kita sudah pelajari 6 tahun, ya di pondok, ya. Maka apa? Ini yang apa? Yang kadang orang tidak bisa apa namanya menjaganya, ya. Sedikit orang yang mondok bertahun-tahun, tapi apa? Setelah selesai, ya ilmunya apa? Ilmunya pada rontok, ya ini nggak sedikit, berarti apa? Banyak, ya ilmunya rontok, hafalannya, ya semuanya pada rontok, ya ini jangan sampai terjadi, ya pada kita semuanya, ya. Jadi apa? Kita berusaha untuk memelihara, menjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, ciri orang yang ciri orang yang berhasil, ya ciri orang yang berhasil mendapatkan ilmu itu pertama adalah dia tanggung jawab, ya tanggung jawab. Maksudnya apa? Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab, yaitu dia bermanfaat, ya jadi apa? Jadi semua amalannya bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah ciri ilmunya itu apa? Berhasil, ya bermanfaat bagi orang lain, ya perkataannya, perbuatannya itu apa? Menjadi manfaat, ya. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang menuntut ilmu akan tapi perkataannya, perbuatannya tidak bermanfaat, tidak berpengaruh kepada orang lain. Sebaliknya, ya dia menjadi bahan cemoohan di masyarakat, ya. Jadi ini yang pertama ciri, ya seseorang berhasil di dalam menuntut ilmu, dia bertanggung jawab mempertanggungjawabkan ilmunya dengan dengan cara, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Yang kedua, bertanggung jawab secara khusus di sini disebutkan, ya yaitu apa?
yaitu dia bisa mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Ya, artinya dia mondok, dia dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Kenapa? Karena begitu bahagia ya, orang tua ya yang telah kita menginginkan kita di pondok lalu kita dapat ilmu itu bahagia ya, orang tua. Kenapa? Orang tua itu bahagia kalau melihat anaknya itu anaknya itu ya bahagia sesuai dengan yang dia harapkan. Apalagi harapannya ini adalah maksudnya baik ya, harapan orang tua baik ya, bahagia orang tua itu jadi anaknya untuk lalu dia mendapatkan ilmu dan dia bisa beramal dengan ilmunya tersebut. Itu adalah harapan daripada orang tua kita masing-masing. Ya, jadi kita bisa memiliki mendapatkan ilmu ya di pondok. Tentunya, nah ini tentunya yang kedua ini kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita ya benar-benar di pondok. Ya, benar-benar di pondok. Jadi jangan hanya sampai kita di pondok itu hanya menghabiskan waktu saja ya 6 tahun akan tetapi kita ya mendapat tidak maksimal ya tidak maksimal ya maka di sini ya adalah kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang pertama kita bisa mengatur waktu ini ya. Jadi tidak ada orang yang berhasil yang mana dia tidak memanage waktu. Ya. Semua orang yang berhasil itu dia bisa memanage waktu. Dia bisa memilih mana untuk hal-hal yang pokok ya dan mana untuk hal yang tidak pokok. Selama kita tidak bisa memanage waktu ya, jangankan 6 tahun, 20 tahun tinggal di pondok tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah ya radhiyallahu an 3 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tapi Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal tidurnya saja yang di emperan masjid. Ya. Ini Ini adalah keberkahan ilmu, ya, kesungguhan. Ya, beliau hanya 3 tahun akan tapi hampir setiap hari nama beliau disebut an Abi Hurairah di majlis, di masjid, bukan di pasar, bukan di jalan. An Abi Hurairah. Nah, ini adalah keberkahan keberkahan kesungguhan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya bahwasanya untuk bisa itu tidak tidak diukur oleh waktu. Ya, Ustaz, bagaimana saya harus berapa tahun harus bisa fikih, ya, berapa tahun harus bisa memahami bahasa Arab. Ya, itu tidak bisa diukur oleh waktu. Ya, mau setahun 2 tahun kalau benar-benar ya bisa. Ya, tapi kalau tidak sungguh-sungguh, ya puluhan tahun tidak akan bisa. Nah, maka ilmu ini yang pertama yang harus dimiliki oleh oleh seorang mudarrisah ya, oleh seorang mudarris, yaitu ilmu yang akan dia sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah ya yang berkaitan dengan ilmu adalah ala basiratin fi hali dakwah, keadaan. Ya, jadi seseorang itu dapat mengetahui keadaan keadaan yang akan kita ajar ya, anaknya berarti kan. Kita mau ngajar anak kelas 1, kita harus mengetahui keadaan ya, anak kelas 1. Makanya ada misalkan makanya sebelum kita jadi guru itu kita kita mau jadi guru apa nih ya. Jangan sampai kita masuk guru PGTK ngajar misalkan yang besar atau sebaliknya ya. Misalkan dia guru S1 tapi guru dia ngajar PGTK misalkan. Jadi jadi harus tahu madu. Harus tahu. Makanya Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus ya Mu'adz bin Jabal ya di Yaman, maka Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innaka satati qauman ya ahla kitab. Ya.
Sesungguhnya apa? Engkau akan berhadapan dengan apa? Kaum namanya ahli kitab. Ya, artinya apa? Di sana supaya siap-siap Mu'ad. Ya, supaya siap-siap. Kenapa? Karena ahli kitab itu orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang cerdas. Artinya apa? Bisa mempersiapkan. Ya, makanya apa? Kalau kita mau ngajar harus tahu apa? Harus tahu materi kita. Ya, walaupun yang kita ajar itu anak kecil, ya anak kecil, tapi apa harus tahu sifatnya. Kenapa? Karena jangan sampai ucapan kita tidak sampai kepada mereka, ya. Maka apa? Maka di sini penting kita tahu apa? Tahu waktu. Makanya kalau di sekolah itu apa? Ada yang namanya apa? Menyusun dulu, ya. Menyusun dulu RPP. Ya. Sebetulnya apa? Sebetulnya fungsinya apa? Fungsinya supaya kita ngajar itu nggak asal-asalan, ya tidak asal-asalan, baik ngajar di kelas ataupun di masyarakat. Tahu kita mad'unya gitu ya, tahu apa posisi keadaan mad'unya, apa yang kita mau sampaikan, karena apa? Karena kita tahu. Nah, yang ketiga di antara ilmu yang harus kita miliki adalah apa? Ala basiratin fi kaifiyati dakwah, ya, kaifiyahnya, cara metode berarti kan. Metode ngajarnya ini kita harus mengetahui. Walaupun kita hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi apa? Tidak tahu metode dakwah, ya, tidak tahu metode dakwah. Ya. Misalkan ada seseorang, ya, mau mengajar bahasa Arab, ya, misalkan dia tidak tahu metode, ya, mau ngajar misalkan apa? Arabiyah nasiin, jilid pertama, ya, jilid pertama, pelajaran pertama, cuman gambar saja, ya. Kalau orang nggak tahu metode ini mau diapain nih gambar ini, ya. Padahal ini pelajaran gampang. Tapi apa? Karena tidak tahu metode, nggak tahu mau diapain gambar ini. Ya, gambar bola, gambar gawang, ini mau diapain? Maka apa? Ini metode perlu, ya. Metode cara mengajar ini apa? Ini perlu, ya, bagi seorang mudaris. Ya, tentunya apa? Terus belajar, ya, dalam menyampaikan apa di hadapan anak-anak. Nah, maka apa? 3 ilmu inilah. Yang pertama dalam mengajar, ilmu berkaitan dengan materinya, ya. Dia ngajar fikih, ya paham fikih. Dia ngajar bahasa Arab, paham bahasa Arab, ya. Dia ngajar matematika, paham matematika. Juga apa? Tahu mad'unya, tahu muridnya, karakter muridnya tahu nih dia. Wah, ini muslim nih, bagaimana caranya, ya, bagaimana nih muslim ini caranya supaya karena kita jangan sampai kita itu siap ngajar orang-orang yang pintar saja, ya. Kalau orang pintar mah ya kita gurunya ibaratnya bodoh pun ya pasti pintar dia gitu kan. Nah, kenapa? Karena sekarang banyak jadi guru itu pengen apa, makanya salah. Ada misalkan sebagian sekolah dites dulu murid tuh, ya, dia menerima murid-murid yang bagus saja, ya, itu apa, itu salah satu kesalahan. Kenapa? Ya karena akan berhasil jelas. Kenapa? Karena yang pinter muridnya. Artinya bagaimana kalau ada murid misalkan yang punya karakter, ya, yang punya IQ lemah, bagaimana supaya kita bisa merubah dia. Nah, ini tantangan bagi seorang mudaris, ya, bagi seorang guru, ya. Jadi apa? Ini, ya, kita tahu apa kondisi anak, ya, masing-masing di kelas, ya. Nah, juga apa tadi kaifiyat, ya, juga apa cara kita mengajar. Nah, inilah, ya, yang pertama al ilmu, ya, ilmu dalam mengajar tentunya, ya. Ini yang pertama, ya, antuna, ya, semuanya ya sudah belajar, ya, selama 6 tahun, ya. Sekarang mau prakteknya, tinggal prakteknya, ya. Prakteknya apa? Prakteknya tentunya apa? Kita harus kalau misalkan kita ngajar kelas ini, anak ini, ya, maka apa? Kita harus tahu kondisi anak, ya. Jangan disamakan kita ngajar walaupun misalkan anaknya 6 orang, 5 orang, ya. Jangan disamakan bagi banyak misalkan. Jangan disamakan. Artinya apa?
kita perlu ya mengetahui apa kondisi anak masing-masing ya. Nah, ini yang pertama ya bagi seorang daris ya, bagi seorang dai baik di sekolah ataupun di luar sama sebetulnya ya. Tahu kondisi ya, tahu madhab kita. Yang kedua ya, di antara bekal yang kedua bagi seorang mudaris itu apa? Yang kedua adalah as-sabru ya, wa kadzalika la budda an yakuna ada'iyah sabiran. Nah, ini ya. Ini sabar dalam mengajar. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita kalah sama murid, ya. Jadi apa? Jadi gurunya yang apa? Gurunya yang apa? Enggak sabar. Ya udahlah. Ya, kan? Ya, maka apa? Kita harus sabar menghadapi apa? Tipe anak. Ya, tentunya di sini apa? Kita di awal, ya. Di awal kita mengajar itu apa? Kita mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pengajar itu mulia, ya. Seorang pengajar itu mulia dan kalau hanya kita mengharapkan, ya, imbalan dunia itu tidak seimbang, ya. Hina. Kalau apa? Kalau seorang pengajar ingin hanya mengharapkan dunia. Kenapa? Karena seorang pengajar itu dia apa? Mentransfer ilmunya. Yang mana ilmunya ini yang nanti akan diamalkan terus dan ini menjadi apa? Menjadi amalan yang tidak akan terputus, ya. Walaupun kita sudah meninggal, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita mengamalkan ilmu kita, ya, lalu diajarkan lagi terus diamalkan lagi, maka apa? Maka inilah yang salah satu apa? Amalan tatkala kita meninggal, ya, maka apa? Maka itu amalan yang akan terus, ya. Maka apa? Ini ya sabar ini dalam menghadapi ya anak yang sampai apa? Jangan sampai kita mudah marah, ya. Ciri orang yang apa namanya ya nggak dewasa itu apa? Ya dia marah, cepat marah. Kenapa? Karena kalau marah itu bukan jadi suatu masalah itu kalau marah ya gampang. Ya anak kecil juga apa? Ya marah gampang. Ya, ada tatkala kita ngajar lalu ada murid yang misalkan ya bandel lah gitu kan. Murid yang usil, maka apa? Maka kita untuk menyelesaikan jangan marah. Nah ini kan. Kalau marah tadi apa? Kalau marah ya berarti apa namanya kita belum bisa menyelesaikan masalah. Ya, maka apa? Sabar. Ya, sabar di sini jelas bukan diam gitu tapi apa? Tapi kita bisa menahan emosi. Ya, bisa menahan emosi. Ya, kenapa? Karena jangankan di kelas hidup ini dengan ujian ini satu yang nggak bisa dipisahkan. Hidup cobaan itu satu paket. Ya, hidup cobaan. Jadi jangan sampai kita itu hidup ingin keluar daripada cobaan, ujian. Tentunya tadi kalau kita ngajar, ya jelas cobaan kita dari anak-anak. Ya, cobaan kita itu yang tergantung kan. Kalau kita di pabrik, cobaannya ya orang-orang pabrik. Ya, kalau kita di suatu tempat, maka apa? Cobaannya orang-orang tersebut. Ya, maka apa? Maka di sini ya kita kalau ada misalkan murid yang sedikit ya di luar batas misalkan, maka apa itu ingatlah itu untuk apa menguji ya sejauh mana kesabaran kita. Kenapa? Karena tadi nggak mungkin seseorang hidup terlepas daripada cobaan ujian itu tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Satu paket kita hidup kita langsung ujian. Kenapa? Karena ujian ini sebagai apa? Sebagai barometer apa namanya? Barometer bahwa kita itu naik tingkat. Ya, naik tingkat. Ya, semakin tingkat tinggi ilmu apa namanya? Imannya semakin tinggi juga apa namanya? ujiannya. Nah, jadi apa? Jadi di sini jangan sampai kita milih-milih oh ini muridnya ini mah enak ya. Muridnya enak ini. Jadi apa? Jadi ada ya makanya saya punya teman juga ya dia itu di Solo ya. Jadi
dia itu anaknya semuanya hafal Quran, ya. Anaknya semua hafal Quran, ya. Terus dia itu tinggal dia ngajar di pondok, ya. Maklum pondoknya ya, nggak usah disebutkan, maklum. Ya, itu apa? Tapi dia tinggal di apa namanya di pondok tersebut di luar, ya. Jadi dia itu menerima orang-orang di pondok yang bermasalah sama dia dididik, ya. Artinya apa? Dia dididik tapi apa? Dia itu setelah misalkan di pondok belajar ke rumah dia, ya. Jadi dia hanya menerima orang-orang yang bermasalah saja, ya, bermasalah saja, ya. Nah ini maka apa? Maka ini adalah salah satu apa? Tantangan yang berat, ya, tantangan yang berat. Jangan sampai kita hanya ingin ngajar anak-anak yang bagus saja gitu kan, yang pintar, yang dia itu sopan gitu kan. Nah itu maka apa, semua anak itu apa sama, ya, semua anak itu sama, ya. Lalu apa, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya, ya, menyikapinya, karena di sini harus belajar. Nanti antuna sebentar lagi keluar, ya, di sini nanti apa, setelah keluar kan nanti jelas ya, sudah lulus SMA itu sudah apa, sudah nanti akan bahasannya sudah, apalagi misalkan sudah mandiri, sudah punya pasangan, itu makin berat, ya, makin berat kehidupan ini. Kenapa makin berat? Karena apa? Karena bisa apa namanya, kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan sendiri, ya. Kalau dulu sama ibu sama bapak, nanti ya maksudnya apa ya, sendiri, ya. Maka apa, maka disinilah ya kita belajar, ya, dengan anak-anak, belajar menghadapi anak-anak, ya, ini. Nah, jadi apa, yang pertanyaan kedua apa, yang kedua, kesuksesan, ya, seorang itu mengajar adalah kesabaran, ya, kesabaran dalam menghadapi anak-anak, ya, kesabaran dalam menghadapi murid, ya, ada sini. Dan tatkala dia tidak sabar, maka apa, menunjukkan bahwa dia itu adalah belum dewasa, ya, belum dewasa. Apapun yang namanya marah itu nggak baik, ya, nggak baik marah itu, ya, apapun. Maka apa, jangan sampai tatkala ya ada misalkan anak yang apa namanya membuat kesal, ya, kita marah, kita istighfar, ya, kita wudhu, ya. Nah, ini sini, ya. Maka apa, jangan kita memelihara sifat ini, ya, sifat marah ini. Kenapa? Karena ini adalah sifat yang tidak baik. Nah, kemudian ya, poin yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, ya, pengajar, yaitu al-hikmah, ya, hikmah, ya. Fayad'u ilallahi bil hikmati, ya. Jadi apa, dia itu mengajar, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, ya, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah, jadi dia bisa melihat apa, orang hikmah itu adalah perkataannya itu apa namanya baligh, ya, sampai perkataannya, perbuatannya sampai kepada orang yang dia, kepada mukhatabnya itu, ya, kepada mukhatabnya. Maka misalkan ada orang, ya, profesor, ya, bahasa Arab ataupun apa saja, ya, ngajar anak TK dengan bahasa profesornya, maka apa, dia nggak hikmah, walaupun ilmiah, ya, walaupun dia dengan bahasa ilmiah ngajar di anak SD kelas 1, maka dia tidak hikmah. Kenapa? Karena nggak bakal nyampe. Ya. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah dia melakukan sesuatu dengan apa? Dengan akalnya, ya, dengan akal orang yang diajak bicaranya. Nah, maka apa? Maka Aisyah, ya, radhiyallahu an, ya, mengatakan, maka apa? Maka kita ini berbicara, ya, bicara sesuai dengan apa? Sesuai dengan makom orang yang diajak bicara. Tatkala kita ngajar kelas 1, ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu beda, ya. Beda. Kenapa? Karena akal mereka beda. Jangan sampai disamakan, ya. Pas masuk kelas 1 dengan masuk kelas 6 sama cara ngajarnya. Nah, ini tidak hikmah. Maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hikmah dalam pengajaran, yang tatkala datang orang Arab Baduy kencing di
di masjid, ya, kencing di masjid. Maka apa? Para sahabat langsung menghardiknya. Kenapa? Para sahabat langsung menghardiknya. Kenapa? Karena masjid yang setiap hari dipakai buat sholat dikencingin sama orang Arab Badui. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memarahi, ya, tidak memarahinya, ya, tapi apa? Nasihati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya dengan kenapa? Karena Rasulullah tahu ini orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui nggak tahu, ya, tidak tahu. Maka apa? Maka orang Arab Badui itu apa? Orang-orang apa namanya? Orang Arab Badui tadi dia apa? Berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa? Semoga dia dan Nabi Muhammad saja yang apa? Yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kenapa? Karena yang lain itu katanya kasar. Ya, kasar. Ini apa? Ini akibat hikmahnya Nabi dalam apa? Dalam melakukan tindakan. Ya. Jadi apa? Beda, ya. Terus juga beda Rasulullah tatkala misalkan ada orang laki-laki yang memakai apa? Memakai cincin dari emas, ya. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, mengeluarkannya dan membuangnya. Kenapa? Karena tahu ini sahabat maksudnya ini orang sudah ngerti, ya. Orang sudah paham, maka apa? Rasul langsung membuangnya, ya. Dan banyak, ya, tindakan-tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap sahabat-sahabatnya dengan hikmahnya, sehingga apa? Sehingga pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai, ya, sampai. Atau ada orang, ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ada, ya, ada orang yang melakukannya, ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Memberikan, ya, memberikan bahwasanya apa? Kalau orang, ya, suami istri berhubungan di bulan Ramadan, maka apa? Maka hukumannya apa? Hukumannya adalah dia harus berpuasa, ya, 2 bulan berturut-turut. Ya. Dia tidak bisa, harus apa? Membebaskan budak, ya. Terus, ya, yang semuanya itu apa? Yang semuanya itu tidak bisa, ya, oleh orang tersebut apa? Dilakukan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak marah. Kenapa? Karena tahu ini orang apa? Ini orang masih apa namanya? Ibaratnya pemikirannya, ya. Orang ini pemahamannya itu masih kurang. Nah, sehingga apa? Yang terjadi adalah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan, ya, memberikan apa? Makanan kepada orang tersebut, ya. Tapi ini bukan menjadi dalil bahwasanya kita juga seperti itu, misalkan, ya. Ini tidak apa? Ini tidak menjadi dalil, misalkan, ya. Apa namanya? Jadi ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hikmah dalam apa? Dalam mengajar, ya. Hikmah dalam berdakwah. Nah, maka apa? Maka para sahabat, ya, radhiyallahu an, ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, semuanya menangis. Ya, semuanya menangis. Nah, inilah, ya, contoh guru yang sukses. Kita kala guru itu nggak ada, anaknya itu nanya, ya. Tatkala guru itu nggak masuk, apalagi misalkan guru berhenti, wah, anaknya itu merasa apa? Merasa kehilangan. Tidak sebaliknya, gurunya nggak masuk, anaknya apa? Gembira. Nah, berarti apa? Ini sebaliknya, ya. Gurunya berhenti, alhamdulillah, ya kan? Berhenti, alhamdulillah. Maka apa? Ini berarti sebaliknya. Jadi apa namanya? Murid ini tidak apa namanya? Jadi bahagia, ya, dengan keberadaan gurunya itu, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal, semuanya menangis. Umar bin Khattab sampai dia apa? Akan memenggal, ya, orang yang mengatakan apa? Rasulullah meninggal. Apa saking cintanya, ya. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cinta? Karena taklim, ya, karena pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hikmah, ya.
pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan marah tadi ya, tidak dengan sekarang bahasa-bahasa yang kasar. Nah ini ya salah satu bukti bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang mualim ya, seorang pengajar yang berhasil ya. Kenapa? Sehingga buktinya adalah tatkala Rasulullah itu tidak ada ya, meninggal, semuanya semuanya merindukan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi poin yang ketiga ya. Jadi hikmah dalam mengajar ya, hikmah dalam mengajar, santun ya, tidak marah-marah, tidak tergesa-gesa, kita dekat dengan murid ya, dekat dengan murid. Nah kemudian poin yang keempat ya, ya azadu arabi ya, poin yang keempat dari bekal dalam mengajar itu adalah an ya yatakallaqa adai bil akhlaqi al fadilah ya. Jadi seorang mudarrisah itu perlu wajib memiliki akhlak ya, memiliki akhlak. Ini contoh ya, yang sampai seorang guru itu dia mengatakan begini tapi contohnya lain ya, apa yang dia ucapkan dengan kelakuan dia ya, baina sama wal wasumur ya, baina sama wasumur. Artinya dia itu tidak melakukan apa yang dia lakukan ya, yang dia katakan. Ya ini ya. Jadi jadi akhlak ini yang perlu. Kenapa? Karena murid kita itu manusia ya, manusia. Walaupun misalkan anak kelas 1 ya, anak kelas 1 belum baligh, tapi dia punya perasaan. Kalau dimarahin ya dia punya perasaan ya. Nah, jadi jadi murid itu adalah manusia, punya, selain dia itu punya mata, selain dia punya pendengaran, tapi dia punya hati. Dia bisa membedakan ini guru bagus ya, ini guru itu enggak bagus. Dia bisa walaupun dia tidak bisa untuk mengungkapkan anak kecil, tapi dia bisa ya. Kenapa? Karena akhlak ya. Kenapa? Karena akhlak itu adalah yang pertama orang melihat ini ya, dia dia mempraktekkan ya, mempraktekkan ilmunya ya. Jadi ini ya yang tidak kalah penting ya, seorang mudarris itu harus memiliki akhlakul fadilah. Artinya dia itu memiliki dia itu dicontoh ya, dicontoh oleh murid-muridnya ya. Jangan sampai dia melarang ya anak-anak muridnya itu makan sambil berdiri, dia berdiri ya. Melarang anak-anaknya makan pakai tangan kiri, dia pakai tangan kiri ya. Itu ya, apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan itu itu saat tadi ya berseberangan ya, berseberangan ya. Maka ini tidak berhasil ya, tidak akan berhasil, tidak akan ada asar, tidak akan ada pengaruh kepada murid-muridnya. Yang ada muridnya akan bahagia kalau dia tidak masuk, akan bahagia kalau dia itu berhenti gitu kan, bahagia dia ya. Guru-guru semacam ini. Jadi kesuksesan seorang guru itu dia dinantikan keberadaannya oleh anak-anak ya. Anak-anak rindu ya, anak-anak rindu dengan keberadaan guru tersebut. Nah kemudian poin yang ke-6 yang kelima ya, poin yang kelima dari bekal ya seorang mudarris, seorang guru itu adalah ya, seorang guru ya, dia itu sebaiknya dia itu sebaiknya dia itu an yaksar ya, ada al hawais allati bainahu wa bainan nasi ya. Maksudnya dia itu tidak menjaga jarak dengan murid, dia memecahkan ya, tidak tertutup. Artinya dia tapi juga jangan sampai terlalu dalam, ini terlalu
sampai guru curhat ke anak kelas 1 misalkan, itu terlalu apa namanya, itu jangan sampai ya. Artinya apa, kita jangan apa namanya, jangan jauh dari murid. Artinya apa, kita itu menjaga jarak dengan murid ya. Ini apa, ini yang apa, yang membuat tidak berhasil nih seorang dalam mengajar. Apa, kita bergaul dengan murid-murid ya, murid-murid duduk dia apa, bercanda, nah itu ya, bercanda, ngobrol terus dekat dengan murid. Nah di sini ya, jadi apa, jadi kita tidak membuat jarak yang kita itu apa namanya, tidak mau bergaul dengan murid ya. Ini ya, apa namanya, tidak baik. Nah, akan tapi apa, akan tetapi kita sama aja ya, akan tapi apa, akan tetapi apa namanya, jangan terlalu kebablasan tadi ya. Nah, apa, curhat hal pribadi ke murid ya, ke murid ya, hal pribadi misalkan dia punya keluarga ya, curhat, maka apa, maka ini tidak baik ya. Tidak baik. Jadi kita harus punya ya tadi, punya rank ya, apa saja yang harus kita ucapkan di hadapan murid-murid kita ya, jangan sampai semua diucapkan ya. Kenapa? Karena nanti sebaliknya orang guru semacam ini nanti apa, akan murid akan menghujat ya, gitu kan, akan menghujat itu apa, akan diremehkan ya, akan diremehkan ya. Jadi apa, kita pertengahan ya, kita anggap ya murid kita sebagai teman, tapi apa, jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat ya, ada batasannya, ada rem. Nah, maka apa? Maka ini yang harus dilakukan oleh seorang guru ya. Jadi jangan sampai kita apa? Begitupun masyarakat ya, kita apa? Kita itu di masyarakat apa namanya, menjauh. Nah, misalnya kan, menjauh kita. Wah, ini mah apa namanya, masyarakat nggak tahu sunnah ya. Wah, ini mah bid'ah ya kan. Nah, kita menjauh. Ya, nah ini salah. Ini salah. Maka apa tugas kita ya, tugas kita untuk apa, bagaimana kita bisa nyampai ya, bagaimana bisa nyampai ilmu, sedangkan apa, kita menjauh kepada masyarakat ya. Ini maka apa, maka kita bergaul dengan masyarakat yang bergaul dengan kalau di masyarakat, kalau misalkan di kelas ya, dengan murid-murid ya, dengan murid-murid bergaul, ngobrol, jadi apa, dekat. Jadi dekat dengan murid ya. Jadi dia apa, dia bisa menyampaikan ya ilmunya itu tidak apa, tidak masa apa namanya, dengan luasa. Nah, kenapa? Karena ada ya, murid itu kalau di kelas beda dengan di luar kelas ya, di luar kelas ya. Maka apa, tatkala misalkan di luar kelas mungkin bisa kita menyampaikan ilmu-ilmunya kepada mereka. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir dari nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, yaitu bagi seorang yang ingin menjadi seorang mudaris ya, baik formal tadi kan atau tidak formal. Jadi jangan sampai alasan gini, oh saya mah nggak mau jadi guru, nah kan ya, ya pasti dia jadi guru walaupun tidak di kelas ya, walaupun dia di kelas apa ya, buat nanti keluarganya ya, buat apa, orang-orang yang dekat dengan dia. Nah di sini ya. Nah jadi apa, yang ke azadu asadisu, yang bekal yang ke 6 bagi seorang muda itu apa, an yakuna qalbu da'iyah ya, mun syarihan ya. Maksudnya apa, dia itu selalu lapang dada ya, munsarihan liman khalafahu, selalu lapang dada terhadap perbedaan. Nah ini ya. Nah jadi apa? Apalagi misalkan dalam sebuah tim, ya pasti ada perbedaan pendapat itu, ya pasti ada. Ya maka apa? Kita itu harus lapang dada di dalam perbedaan, apa namanya? Selama perbedaan itu bukan hal yang prinsip, ya bukan dalam hal keyakinan, ya bukan dalam hal akidah, ya kan? Tapi selama hal-hal yang perbedaan itu hanya metode cara gitu kan, ini mah begini, ini begini misalkan ya, apa namanya, kita apa harus lapang dada di dalam apa, dalam perbedaan ya, dengan teman-teman di sebuah tim.
Jadi apa? Pasti adanya perselisihan, perbedaan, ya. Ya. Maka apa itu pasti. Kenapa? Karena perbedaan itu karena perbedaan jangankan apa? Jangankan sekarang dengan misalkan ya teman-teman kita dengan misalkan nanti kalau udah punya suami itu pasti ada perbedaan, ya. Maka apa? Maka disinilah, ya. Maka disinilah apa? Lapang, ya. Tatkala apa? Lapang dada, tatkala beda pendapat, gitu kan? Selama apa? Pendapat ini hal-hal yang sifatnya itu adalah bukan prinsip, ya. Apalagi masalah pendapat, ya, pendapat begini, ya. Sampai tadi kan, misalkan mau di mana aja, orang yang kekeh, ya, orang yang mau pendapatnya terima itu biasanya nggak bakalan benar. Sampai dia berumah tangga nggak bakalan, ya, nggak bakalan, ya. Suaminya pengen apa, lemari di sini simpannya, dia pengen di sini, ya, entar, ya. Akhirnya apa, tangkar. Tapi apa, itu apa, itu kan hanya masalah, bukan masalah hal yang dosa kan, di sini bukan, tapi apa, banyak karena sama-sama tadi kan, sifatnya itu adalah keras, tidak legowo, gitu kan. Nah, itu apa, tangkar, gitu kan. Pengen kursi di sini, tangkar. Pengen sekarang hal-hal yang apa, hal-hal yang sepele, ya. Nah, ini ya, maka apa, maka sifat, ya, legowo, ya, dengan perbedaan, gitu kan, dengan perbedaan, maka apa, maka ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka apa, yang sampai guru, ya, ngajar berantem dengan gurunya, gitu, dengan temannya, gitu kan. Kan ini lucu kan, dia di kelasnya ngajarkan kepada murid-murid yang berantem, nah, yang berantem, ya, berantem itu apa, dosa, berantem itu apa, berantem itu temennya setan. Dia istirahat di kantor dia berantem sama apa, teman-temannya, ya. Nah, ini ya, apakah yang terjadi, ya, ini terjadi, ya. Jadi apa, jadi seperti ini, jadi apa, jadi hal-hal yang bukan prinsip, yang tadi kan hanya metode saja, gitu kan, hanya cara saja yang mana enggak dosa, ya. Maka apa, maka kita lapang dada, ya. Kita lapang dada, ya. Biasanya sebetulnya orang itu dilihat, ya, karakter orang itu, orang yang seperti ini bagus. Orang tuh ngalah tapi apa, ngalah tapi dia itu terpuji, ya. Ngalah tapi terpuji, bukan apa, bukan kekeh, pendapat dia harus diterima. Nah, di sini ya, pendapat dia harus diterima. Wah, ini mah apa namanya, ciri-ciri orang yang, ya, akan sedikit temennya, ya, sedikit temennya. Bahkan suaminya saja pasti nggak mau, ya. Dia itu apa, dia itu pasti pengen kekeh, ya, kekeh pendapat dia, pengen diterima. Maka apa, maka inilah, ya, inilah poin-poin bagi seorang guru, ya, yang mana kita harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan ilmu, ya, tentunya ilmu dalam hal materi, ya, sudah antum pelajari. Nah, terus, ya, terus ilmu dalam hal metode. Nah, metode ini apa namanya, nanti mengalir metode ini. Kenapa? Karena kita ini kan belajar dari pengalaman. Oh, ngajar gini. Kadang banyak orang yang tidak kuliah jurusan pendidikan tapi dia ngajar bagus. Sebaliknya, sarjana pendidikan, bahkan master lah, ya, MPD, ya, master pendidikan, tapi apa, ngajar nggak ngerti, ya. Ngajar nggak ngerti, kenapa? Karena dia hanya gelar saja dia ingin kan, ya, dia hanya gelar saja, doktor pendidikan, ya. Disuruh ngajar anak-anaknya nggak bisa, yang nggak bisa apa, nggak mudeng gitu kan. Nah, apa namanya, jadi apa, jadi untuk metode ini apa namanya, nanti akan mengalir, ya, akan mengalir. Wah, ini terus dipelajari. Jika apa, tetap kita melihat, ya, apa namanya, poin-poin tadi, ya. Nah, sabar, ya. Harus kita apa, kita lapang dada, ya, kita